Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kritik tidak otomatis bermakna serangan politik. Kritik juga bertujuan mengingatkan saat sebuah gagasan pelaksanaannya sudah melenceng dari tujuan. Kritik terhadap gagasan revolusi mental juga tidak untuk menjatuhkan lawan politik. Kritik itu bertujuan untuk mengingatkan seorang sahabat. Sayang, 1000 kali sayang. Harapan belum menjadi kenyataan. Tidak sesuai harapan adalah evaluasi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terhadap gagasan revolusi mental. Kritik membangun Surya Paloh ini disampaikan langsung kepada ratusan ribu kader Partai Nasdem yang menghadiri apel siaga perubahan akhir pekan lalu. Gagasan revolusi mental sesungguhnya menjadi titik temu Joko Widodo dan Partai Nasdem. Merasa satu visi dan misi, Partai Nasdem pun 2 kali mendukung pencapresan Joko Widodo. Revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Adalah Presiden Soekarno yang konon pertama kali melempar gagasan revolusi mental dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan di tahun 1956. Oleh Joko Widodo, gagasan revolusi mental dijadikan pondasi kampanye Pilpres. Saya bersumpah. Setelah terpilih menjadi presiden, Joko Widodo mengadopsi gagasan revolusi mental sebagai cetak biru pemerintahan. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pada Desember 2016, Joko Widodo membuat instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Ada 5 sektor yang jadi sasaran. Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu. Namun 10 tahun Joko Widodo berkuasa, revolusi mental dinilai minim hasilnya. Pemerintahan Joko Widodo disebut lebih mementingkan program yang hasilnya kasat mata. Terlihat sekali Pak Jokowi memang sangat fokus pada 2 hal, yaitu infrastruktur dan pembagian bansos. Itu yang membuat rating atau approval rate Pak Jokowi atau tingkat kesukaan Pak Jokowi itu tinggi sekali. Padahal membangun bangsa semestinya bersifat paripurna, tidak hanya menggenjot pembangunan fisik semata. Untuk membangun 2 hal setelah merdeka ini, yang tertulis ada sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Tapi intinya itu ada 2, yaitu membangun karakter, membangun akhlak, membangun mental. Yang kedua adalah membangun yang bersifat fisik. Kritik tajam Surya Paloh ternyata tidak dianggap Presiden Joko Widodo sebagai serangan politik. Awal pekan ini, Presiden mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara. Masa mau tahu semuanya? Ya, ada berbicara masalah yang berkaitan dengan pemerintahan, ada yang berbicara masalah yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan 2024. Tapi kan nggak bisa saya sebut satu persatu secara detail. Kenapa? Surya Paloh mengatakan, pertemuan dengan Presiden Joko Widodo berlangsung penuh rasa kekeluargaan. Ya, suasana kekeluargaan sekali. Itu saya harus jujur mengatakan itu. Dan saya pikir ini bagus sekali. Karena memang ini yang kita butuhkan. Suasana kita menghadapi pemilu tahun 2024 yang
waktunya tidak terlalu lama lagi di depan mata kita. Sekjen Partai Nasdem menjelaskan, pertemuan Surya Paloh dan Joko Widodo menunjukkan kedewasaan politik. Hermawan menegaskan komitmen dukungan Partai Nasdem kepada pemerintahan Joko Widodo hingga akhir masa jabatan. Kita pengusung utama pemerintahan Jokowi 2 periode. Dan kita sudah bertekad akan menghantar kepemimpinan ini sampai hari terakhir. Soft landing. Itu sudah ditegaskan berulang-ulang. Relasi Surya Paloh dan Joko Widodo belakangan kerap disebut renggang karena berbeda pandangan terkait Pilpres 2024. Pertemuan keduanya di istana dinilai sebagai momentum yang dapat mencairkan hubungan. Pak Surya misalnya pernah mengatakan hubungan saya dengan Pak Jokowi sudah sampai di titik nadir terendah beberapa bulan yang lalu ya. Itu kan sebuah pernyataan yang jujur. Nah sekarang komunikasi itu cair lagi, tersambung lagi. Menurut saya Pak Surya waktu itu mengatakan di titik nadir terendah tapi bisa kembali lagi. Nah, kembali lagi itu mungkin sekarang momentumnya. Pertemuan Surya Paloh dan Joko Widodo digelar usai pelantikan Menkominfo baru yang menggantikan kader Nasdem Johnny G. Plate. Surya Paloh mengatakan tidak keberatan jatah Menteri Partai Nasdem berkurang karena lebih mengutamakan output, yaitu keberhasilan pemerintahan yang diusung. Sikap legowo Surya Paloh mendapat apresiasi analis politik. Betul-betul ada koreksi terkait dengan kompensasi politik di kabinet yang ada. Tetapi meskipun demikian, sepertinya Pak Paloh sendiri sudah sadar atau sudah paham dengan segala konsekuensi dari perjuangan dari apa yang ia yakini selama ini, sehingga kemudian hasil dari reshuffle itu diterima dengan baik, meskipun diakui atau tidak, tetap ada catatan cukup serius dari Pak Paloh. Umam juga menilai pertemuan Surya Paloh dan Joko Widodo sebagai sinyal positif menjelang Pilpres 2024. Itu adalah sebuah kabar baik. Ketika ruang komunikasi dibuka, maka kemudian Presiden tampak seperti ingin memainkan peran secara egaliter di hadapan siapapun yang akan berlaga di Pilpres 2024. Maka kemudian disitulah ada constructive engagement dari Presiden dengan siapapun koalisi. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.